Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lesti Rara, NPM 0332311034, Prodi PGSD kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang budaya Toraja. Yang pertama adalah tongkonan. Tongkonan adalah rumah tradisional Toraja yang berdiri di atas tumpukan kayu dan dihiasi dengan ukiran berwarna merah, hitam, dan kuning. Kata tongkonan berasal dari bahasa Toraja tongkon yang artinya duduk. Tongkonan merupakan pusat kehidupan sosial suku Toraja. Ritual yang berhubungan dengan tongkonan sangatlah penting dalam kehidupan spiritual suku Toraja. Oleh karena itu, semua anggota keluarga diharuskan ikut serta karena tongkonan melambangkan hubungan mereka dengan leluhur mereka. Menurut cerita rakyat Toraja, tongkonan pertama kali dibangun di surga dengan 4 tiang. Ketika leluhur suku Toraja turun ke bumi, dia meniru rumah tersebut dan menggelar upacara yang besar. Pembangunan tongkonan adalah pekerjaan yang melelahkan dan biasanya dilakukan dengan bantuan keluarga besar. Ada 3 jenis tongkonan, yaitu yang pertama tongkonan layuk. Tongkonan layuk adalah tempat kekuasaan tertinggi yang digunakan sebagai pusat pemerintahan. Yang kedua tongkonan pakamberan. Tongkonan pakamberan adalah tongkonan milik anggota keluarga yang memiliki wewenang tertentu dalam adat dan tradisi lokal. Sedangkan anggota keluarga biasa tinggal di tongkonan batu. Eksklusivitas kaum bangsawan atas tongkonan semakin berkurang seiring banyaknya rakyat biasa yang mencari pekerjaan yang menguntungkan di daerah lain di Indonesia. Setelah memperoleh cukup uang, orang biasa pun mampu membangun tongkonan yang cukup besar. Yang kedua, ukiran kayu. Bahasa Toraja hanya diucapkan dan tidak memiliki sistem tulisan. Untuk menunjukkan konsep keagamaan dan sosial, suku Toraja membuat ukiran kayu dan menyebutnya pasura atau tulisan. Oleh karena itu, ukiran kayu merupakan perwujudan budaya Toraja. Setiap ukiran memiliki nama khusus. Motifnya biasanya adalah hewan dan tanaman yang melambangkan kebajikan. Contohnya adalah tanaman air seperti gulma air dan hewan seperti kepiting dan kecebong yang melambangkan kesuburan. Nomor kiri memperlihatkan contoh ukiran Toraja terdiri atas 15 panel persegi bahwa melambangkan kerbau atau kekayaannya sebagai harapan suatu keluarga memperoleh banyak kerbau. Panel tengah melambangkan simpul dan kotak, sebuah harapan agar semua keturunan akan bahagia dan hidup dalam kedamaian seperti barang-barang yang tersimpan dalam sebuah kotak. Untuk bagian kiri atas dan akan melambangkan hewan air menunjukkan kebutuhan untuk bergerak cepat dan bekerja keras seperti hewan yang bergerak di atas permukaan air. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kebutuhan akan keahlian tertentu untuk menghasilkan hasil yang baik. Keteraturan dan ketertiban merupakan ciri umum dalam ukiran kayu Toraja. Selain itu, ukiran kayu Toraja juga abstrak dan geometris. Alam sering digunakan sebagai dasar dari ornamen Toraja karena alam penuh dengan abstraksi dan geometri yang teratur. Ornamen Toraja dipelajari dalam etnomatematika dengan tujuan mengungkap struktur matematikanya, meskipun suku Toraja yang membuat ukiran ini hanya berdasarkan taksiran mereka sendiri. Suku Toraja menggunakan bambu untuk membuat ornamen geometris. Gambar ini merupakan contoh dari ukiran Toraja. Ada Pak Tedong atau kerbau, Pak Bareal atau matahari, Pak Parepo sang bu menari, Nelimbung perancang legendaris. Selanjutnya, upacara pemakaman. Dalam masyarakat Toraja, upacara pemakaman atau rambu solo merupakan ritual yang paling penting dan berbiaya mahal. Semakin kaya dan berkuasa seseorang, maka biaya upacara pemakamannya akan semakin mahal. Dalam agama Aluk-Todolo, hanya keluarga bangsawan yang berhak menggelar upacara pemakaman yang besar. Upacara pemakaman seorang bangsawan biasanya dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung selama beberapa hari. Sebuah tempat prosesi pemakaman yang disebut rantai biasanya disiapkan pada sebuah padang rumput yang luas. Selain sebagai tempat pelayat dan yang hadir, juga sebagai tempat lumbung padi dan berbagai perangkat pemakaman lainnya yang dibuat oleh keluarga yang sudah ditinggalkan. Musik, suling, nyanyian, lagu, dan puisi
Tangisan dan ratapan merupakan ekspresi duka cita yang dilakukan oleh suku Toraja, tetapi semua itu tidak berlaku untuk pemakaman anak-anak, orang miskin, dan orang kelas rendah. Upacara pemakaman ini kadang-kadang baru digelar setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sejak kematian yang bersangkutan, dengan tujuan agar keluarga yang ditinggalkan dapat mengumpulkan cukup uang untuk menutupi biaya pemakaman. Suku Toraja percaya bahwa kematian bukanlah sesuatu yang datang dengan tiba-tiba, tetapi merupakan sebuah proses yang bertahap menuju puya atau dunia arwah atau akhirat. Dalam masa penungguan itu, jenazah dibungkus dengan beberapa helai kain dan disimpan di bawah tongkonan. Arwah orang mati dipercaya tetap tinggal di desa sampai upacara pemakaman selesai. Setelah itu, arwah akan melakukan perjalanan kembali ke alam puya. Bagian lain dari pemakaman adalah penyembelihan kerbau atau mantono. Semakin berkuasa seseorang, maka semakin banyak kerbau yang disembelih. Penyembelihan dilakukan dengan menggunakan golok. Bangkai kerbau termasuk kepalanya dijajarkan di padang menunggu pemiliknya yang sedang dalam masa tertidur. Suku Toraja percaya bahwa arwah membutuhkan kerbau untuk melakukan perjalanannya dan akan lebih cepat sampai di puya jika ada banyak kerbau. Penyembelihan puluhan kerbau dan ratusan babi merupakan puncak upacara pemakaman yang diiringi musik dan tarian para pemuda yang menangkap darah yang moncer dengan bambu panjang. Sebagian daging tersebut diberikan kepada tamu dan dicatat karena hal itu dianggap sebagai utang pada keluarga almarhum. Ada 3 cara pemakaman, yaitu pertama, peti mati dapat disimpan di dalam gua atau di makam batu terukir atau digantung di tebing. Orang kaya kadang-kadang dikubur di makam batu berukir. Makam tersebut biasanya mahal dan waktu pembuatannya sekitar beberapa bulan. Di beberapa daerah, gua batu digunakan untuk menyimpan jenazah seluruh anggota keluarga. Katung kayu juga disebut tau-tau biasanya diletakkan di gua menghadap keluar. Peti mati bayi atau anak-anak digantung dengan tali di sisi tebing. Tali tersebut biasanya bertahan selama setahun sebelum membusuk dan membuat petinya terjatuh. Mungkin itu saja pembahasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dalam kata. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.